Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbis shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya, teman-teman di Yasifa Muslimah Center, di mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana kita mengenal kecerdasan genetika sehingga bisa beroleh kebahagiaan yang jauh lebih bahagia, jauh lebih sukses versi kita masing-masing ya. Oke, baiklah sebelum kita memulai belajar kita, marilah sejenak kita berdoa terlebih dahulu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniakan keberkahan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Fi barokatil umul kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, mohon izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semuanya. Nama saya Eli Zulfa. Silahkan Anda boleh sapa saya dengan panggilan akrab Mbak Eli ya. Untuk saat ini saya berdomisili di Kabupaten Pemalang. Kemudian aktivitas saya masih aktif sebagai seorang praktisi kesehatan holistik dengan background saya sebagai seorang lulusan kebidanan, dan juga saat ini saya alhamdulillah diamanai oleh Allah mendirikan Yasifa Muslimah Center ini untuk bisa berbagi berbagai banyak ilmu kehidupan ya kepada Bapak Ibu semuanya, eh, sahabat Yasifa Muslimah Center Indonesia ya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada Anda semuanya tentang bahagia mengenal kecerdasan genetika, terutama untuk anak dan juga pasangan ya. Karena di sini juga alhamdulillah Allah sudah mengamanahi saya saat ini sebagai master tutor Kagen ya. Oke, langsung saja saya mohon izin untuk mengeluarkan slide-nya ya. Ya, ini ya slide kita. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang mengenal karakter dan kecerdasan genetika pada anak dan juga pasangan ya. Oke, di sini apa ya, untuk kecerdasan genetika ini kita menggunakan sebuah aplikasi ya, yaitu Kagen. Nah, ini dasar kenapa kita perlu belajar untuk memahami karakter dan juga kecerdasan genetika diri kita, anak-anak kita, pasangan kita ya. Nah, ini adalah sebuah kalimat hikmah yang pernah disampaikan oleh sahabat Rasulullah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwa barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya, ya, akan mengenal Rob-nya. Jadi ini penting sekali. Saya sampaikan di awal bahwa pada saat kita belajar eh, tentang kecerdasan genetika ini, kita akan jadi lebih mengenal siapa sih sebenarnya diri saya yang sesungguhnya ya. Kemudian orang-orang di sekitar saya itu mereka seperti apa sebenarnya gitu ya. Secara karakternya, secara kecerdasan genetikanya dan secara keseluruhannya sehingga kita akan lebih
mengenal, tentu kita akan mengenal tentang kelebihan-kelebihannya sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah menciptakan manusia ini begitu sempurna ya dengan segala kelebihannya ya. Dan tentunya juga ya setiap makhluk itu ada kekurangannya ya. Nah, kita juga akan mengetahui apa saja sih kekurangannya dari setiap masing-masing karakter ya. Sehingga ya kita bisa belajar sabar gitu ya. Kita bisa belajar sabar bahwa memaklumi bahwa setiap manusia itu memiliki kekurangan gitu ya. Dan pada akhirnya kita juga akan terus belajar ya menempa diri kita untuk naik level. Naik level, naik makom gitu ya. Karena kalau kita hanya baru mengenal aja kelebihan, kekurangannya apa, itu belum cukup ya. Itu masih levelnya level paling bawah. Dan tentunya kita pengen naik level ya. Naik level di level berikutnya, yaitu level yang disebut sebagai level mentality ya. Dimana di level mentality ini ya, oke, setelah saya tahu, saya mengenal diri saya, orang-orang di sekitar saya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, menerima kelebihannya dengan penuh syukur dan juga menerima ya, mengakui bahwa ya setiap orang itu punya kekurangan, punya kelemahan, itu kan diakui dulu ya, diakui, diterima dengan sabar. Nah, lanjut naik level untuk mau belajar, menempa diri kita ya, sehingga naik level di level mentality di mana level mentality ini adalah level aku yang mau belajar, aku yang mau menempa diri seperti itu ya. Nah, ini saja belum cukup. Ya, ini saja belum cukup di mana ketika kita terus belajar, kita terus menempa diri ya, sehingga harapannya kita juga bisa terus naik level di level yang berikutnya. Nah, level yang berikutnya ini apa? Ini adalah level morality ya, level morality di mana level morality ini mampu menurunkan ego, menurunkan keakuannya gitu ya. Ego akunya diturunkan untuk bisa naik level membahagiakan orang-orang yang di sekitar kita ya. Ya, jadi oke, saya siap, saya ikhlas untuk menurunkan ego aku ya dan mau membahagiakan, berkomitmen untuk membahagiakan orang-orang di sekeliling saya. Demi apa? Demi tercapai tujuan bersama. Ya, misal di dalam berkeluarga, kan tujuan kita untuk mendapatkan kebahagiaan ya di dalam berumah tangga, menggapai sakinah, mawadah, warohmah. Nah, itu semua bisa tercapai kan tujuan itu semua. Nah, ketika kita juga mau menurunkan ego akunya untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita seperti itu ya. Nah, ternyata level morality saja belum cukup gitu. Ya, level morality saja belum cukup, tetapi kita perlu naik level lagi gitu ya. Perlu naik level lagi. Kalau di level morality misal di sebuah lembaga atau misalnya kalau di sekolahan itu kan tujuannya untuk belajar ya. Tujuannya untuk eh, anak-anak tuh menjadi generasi bangsa yang terbaik gitu kan. Nah, ya ego akunya diturunkan demi membahagiakan ya yang terlibat di dalamnya ya oke. Ya, saya mau melakukan dengan ikhlas gitu ya. Nah, kemudian naik level berikutnya. Di atasnya naik level morality ya adalah level spirituality di mana kita mau mengecilkan ya sekecil-kecilnya ego aku gitu ya, ego akunya. Siapa sih saya gitu ya. Itu kita kecilkan sekecil-kecilnya gitu ya di hadapannya siapa? Di hadapannya Allah Subhanahu wa taala itu ya. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan dengan penuh rasa ikhlas, dengan penuh rasa sabar ya, sudah bukan lagi untuk membahagiakan makhluk, bukan lagi untuk mendapatkan rasa terima kasih atau kecintaan dari makhluk gitu ya, tetapi ya itu semua melebur menjadi tujuannya adalah untuk mendapatkan
cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau melakukan yang mungkin kita sendiri belum suka ya, yang tadinya mungkin belum sepenuh hati, belum ikhlas, ya oke, saya mau menempa diri saya untuk mengecilkan ego aku menjadi sekecil-kecilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan ini semuanya dengan tulus ikhlas, sepenuh hati ya, dengan sabar karena untuk apa? Mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya tahapannya, yaitu dari tahap level personality tadi ya, yaitu kita mengenal karakter kita masing-masing ya, orang-orang di sekitar kita, kemudian naik level menjadi level mentality, kemudian naik level lagi menjadi level morality, bahkan sampai kita terus menempa diri kita untuk naik level di level atau makom spirituality. Dan ini tentu saja tidak mudah. Ya, kita butuh belajar, butuh berproses. Dan ini semua pada akhirnya ya ini, kita akan mengenal siapa sih Tuhan kita. Oh iya, Tuhan kita, Rob kita itu Allah yang Maha Agung. La ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah yang kita sembah. Seperti itu ya. Nah, ini sesi kali ini kita belajarnya masih baru di taraf personality, level yang paling bawah. Ya, nggak apa-apa ya. Kita belajarnya bertahap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dipantaskan naik level berikutnya seperti itu ya. Oke, yang berikutnya, jadi udah paham ya, kita hari ini belajar di level paling bawah yaitu personality ya. Nah, di sini kita juga akan belajar ya, di mana dasarnya apa sih Mbak Eli gitu ya. Dasar kita belajar tentang Kagen ya, kecerdasan genetika itu ya, ini ada sebuah ilmu dari tradisional Cina medicine ya, atau yang disingkat sebagai TCM ya. Ada sebuah ilmu namanya ilmu Wusing gitu ya. Wusing. Nah, Wusing itu apa? Nanti kita bahas ya. Nah, ini kalau kita belajar tentang TCM itu sebenarnya sudah ada di dunia ini lebih dari 5.000 tahun yang lalu ya. Ya, kalau ada sebuah kalimat hikmah juga ya di zaman dulu itu kan sering ya disampaikan, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina itu kan. Ada apa di Cina itu? Nah, ya kalau kita belajar menggali budaya ya, tradisional China medicine itu ya luar biasa itu ya. Dimana ya salah satu kelebihan yang bisa kita ambil ya di situ, kalau kita kita lihat contoh aja ya, nonton film-film Cina yang zaman dulu yang tradisional itu kan, itu pakaiannya rapi gitu ya, tertutup, lengan panjang itu, bahkan kalau mau apa, komunikasi saja kalau yang perempuannya itu kan tangannya dimasukkan itu ya, dimasukkan ke lengan bajunya itu kan. Terus eh, apa ya, maksudnya ketika berbicara itu menundukkan pandangan. Terus apa, pakaiannya rapat, bahkan pakai kaos kaki seperti itu ya. Nah, itu salah satu contoh budaya Cina yang bagus juga sih ya gitu kan. Menutup aurat gitu ya. Ya, ya ada lah ya, ada sisi eh, bagus, sisi baik, dan ada sisi keilmuannya juga yang bisa kita ambil ya, dimana setiap ilmu yang ada di alam semesta ini itu kan juga semuanya adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita belajar di sini ya. Nah, di dalam ilmu wusing ini kita ada belajar 5 unsur gitu ya. Wusing itu artinya 5 unsur. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini ya terdiri dari 5 unsur. Nah, 5 unsur itu apa saja? Yang pertama adalah unsur tanah ya, bumi ya, tanah. Kemudian unsur yang berikutnya adalah unsur logam ya. Ya, di dalamnya termasuk besi ya. Kemudian ada unsur air ya, untuk menjaga keseimbangan alam semesta ini ya. Ada unsur tanah, unsur logam ya. Kemudian ada unsur air, kemudian ada juga unsur kayu. Nah, kayu ini juga bisa disebutnya sebagai pohon ya kan. Ada pohon. Kemudian yang berikutnya adalah unsur api ya. Jadi 5 unsur ini adalah tanah, logam, air, kayu, dan api. Nah, ini nanti
harus hafal. Ya lama-kelamaan insya Allah hafal dengan sendirinya sih ya kalau kita terus belajar ini ya. Jadi kalau kita menggunakan 5 jari tangan kita ini ya, menggunakan tangan kanan kita yang menghadap ke depan seperti ini. Nah ini mulai dari tanah, logam, ya ini untuk memudahkan menghafalkan ya, tanah, logam, air, kayu, dan api. Ya seperti itu. Sudah hafal ya. Oke, masukin. Nah yang berikutnya. Nah di sini eh, di dalam ilmu wushu ini sebenarnya kita bukan hanya belajar tentang 5 unsur tadi aja ya, dari maksudnya dari 5 unsur tadi ya, kita juga akan belajar tentang kesehatan juga, bisa sampai detail gitu ya, mendeteksi tentang organ dan juga kelemahan organ. Di situ kan ada organ yin, ada organ yang ya, yang ininya nanti kita akan tahu potensi yang lemah ya secara akut itu organ apa ya, kronisnya nanti kalau dibiarkan akut, ini kalau dibiarkan jangka panjang bisa jadi kronis nanti, sehingga bisa memicu penyakit apa. Nah itu kita bisa mencegah itu semuanya kalau kita belajar ilmu Wusing ini ya, karena kita akan juga belajar tentang energi yang terkait ya. Di situ ada energi apa nih, contoh energi angin, energi kering, energi lembab, energi panas, energi beku. Nah seperti itu kita juga belajar. Kemudian ada juga di situ akhirnya kita bisa belajar emosi yang dominan. Nah, dari 5 unsur tadi itu emosi yang dominan terkait dengan energi yang ada di dalamnya apa nih? Oh, mudah stres nih, atau mudah sedih, mudah marah, mudah gembira, mudah takut. Nah, itu bisa diketahui ya. Dan ini semua menjadi sebuah karakter manusia. Ya, menjadi sebuah karakter manusia ya tentu eh, ada ilmunya ya, belajar. Nah, cuma hari ini kita tidak akan membedah detail ilmunya satu persatu karena nanti akan terlalu lama ya. Jadi saya akan bagikan eh, secara matangnya saja karena ini banyak banget kalau kita belajar ilmu wusing ya. Nah, itu saya belajar di level satunya saja itu waduh ya luar biasa ya. Apalagi ada banyak banget levelnya ya. Cuma kali ini saya akan bagikan secara matangnya saja ya yang sudah dirangkum. Nah, yang belajar ada sendiri ya. Sehingga kita sudah langsung matangnya saja yang sudah berupa sajiannya ya. Nah, kita perlu memahami kondisi saat ini diri kita, ya. Nah, kondisi diri kita saat ini adalah 100%-nya kita. Nah, 100%-nya diri kita itu terbentuk dari 80% faktor lingkungan dan sisanya 20% faktor genetik seperti itu ya. Jadi fenotip itu 100%-nya kita dan juga orang-orang di sekitar kita ya, dengan sepenuh body fisiknya, secara kesehatannya, mindnya ya, pemikiran-pemikiran yang dianutnya, dimilikinya, kemudian soulnya, jiwanya, perasaannya seperti apa. Nah, itu 100% itu terbentuk dari 80% faktor lingkungan dan 20% faktor genetik ya. Jadi misalnya gini, pernah nggak sih kita ya bertanya gitu kan, bertanya pada diri kita sendiri, ini orang kenapa sih kok bisa ya kayak gini gitu kan, karakternya tuh seperti ini gitu kan. Nah itu yang membentuknya adalah 80% faktor lingkungan dan 20% faktor genetik, dan manusia itu unik, nggak ada yang sama gitu antara satu orang dengan satu orang yang lainnya, itu nggak ada yang sama ya. Ya itulah kehebatan penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, makhluknya gitu ya. Walaupun satu rahim ya, saudara kandung itu ya, kita belajar di situ ya, nggak ada yang sama ya. Mungkin kalau ada yang punya anak lebih dari satu gitu kan, terus ini orang kok nggak sama ya antara adiknya sama kakaknya gitu kan, ya memang beda, nggak bisa disamakan, dan nggak boleh juga kita terus kemudian ngomong yang seolah-olah ya, seolah-olah rasanya itu membandingkan itu loh, ini loh kamu harus sama kayak mbok kamu tuh kayak kakakmu gitu loh, yang kayak gini kayak gini kayak gini, kamu tuh loh kok kayak gini gitu. Nggak boleh kayak gitu ya, karena emang Allah itu menciptakan manusia itu unik gitu, sempurna dengan kesempurnaan masing-masing makhluknya gitu ya, dan kita nggak bisa membanding-bandingkan, menyamakan nggak bisa. Nah ini karena faktor pembentuk 100%-nya itu adalah 80% faktor lingkungan
Ya mungkin diasuh oleh orang tua yang sama ya, kemudian dididik di lingkungan yang sama, misalnya buku bacaannya sama ya. Tapi kok tetap hasilnya beda ya, 100%-nya kok beda ya. Nah, ingat, ada 20% sisanya, yaitu faktor genetik. Nah, genetik ini sifatnya adalah tetap dan permanen gitu. Kenapa? Karena ini adalah karunia yang Allah berikan sejak lahir dan ini tidak akan bisa berubah karena sifatnya sekali lagi adalah tetap dan permanen. Nah, di saat ini kita belajar kecerdasan genetika ini, kita akan belajar yang 20%-nya ini, yang faktor genetiknya ini. Kita sedang tidak membahas tentang faktor lingkungan ya, tapi kita sedang membahas tentang faktor genetik pembentuknya ini yang 20% ini ya. Nah, makanya kita belajar kecerdasan genetika. Nah, beda kalau kita belajar tentang kecerdasan apa misalnya emosional atau IQ, tes IQ gitu kan. Tes IQ itu bisa berubah-ubah ya. Kita tes IQ di usia 10 tahun misalnya. 10 tahun berikutnya, usia 20 tahun tes IQ lagi hasilnya sudah berbeda gitu. Tidak menutup kemungkinan, bahkan kemungkinan besar hasilnya berbeda. Tapi berbeda kalau kita tes kagen. Kita tes kagen karena yang dites itu adalah secara genetiknya. Mau itu ditesnya anak baru lahir, ya masih usia 5 tahun, kemudian 10 tahun berikutnya saat usia 15 tahun ya hasilnya tetap karena ini genetik ya. Jadi permanen ya. Itu. Nah, ini yang kita pelajari adalah hari ini yang genetiknya. Nah, oke ya, berikutnya ini ilustrasi sederhana saja. Perumpamaannya adalah seperti air yang ada di dalam gelas. Jadi, kalau kita punya air di dalam gelas seperti pada gambar ini ya, 80%-nya ini kan air ya. Ditaruh di wadahnya. Ya, anggaplah ya wadahnya ini tuh 100%-nya itu tadi ya body, man, and soul-nya ya. 80% pembentuknya itu adalah faktor lingkungan dan sisanya yang 20% itu adalah genetik. Nah, ini ibarat seperti 20%-nya itu seperti 1 sendok sirup yang kita masukkan ke dalam 80% air putih. Walaupun airnya itu warnanya berawal jernih, tapi kita masukkan 1 sendok sirup yang berwarna merah misalnya, ya warna airnya akan berubah. Nah, makanya setiap orang itu punya warna. Ya. Nah, yang mewarnai seseorang itu apa? Genetik. Ya, walaupun tumbuh di lingkungan yang sama, diasuh oleh orang tua yang sama, dididik oleh guru yang sama, kok hasilnya beda-beda ya? Kenapa ya? Aku kok pusing ya, gitu ya. Aku kok nggak paham ya, ini piye gitu kan? Nah ini ya ada faktor genetik walaupun 20% tapi itu mewarnai gitu kan. Jadi bisa dipahami ya, Kak. Hari ini kita akan belajar yang faktor genetik ya. Rasa dan warnanya itu mengikuti seperti genetiknya, seperti sirupnya gitu ya ilustrasinya. Ya, kok nek bareng sama orang ini tuh kok rasanya beda ya. Warna warnanya itu beda ya itu faktor genetik. Ya, oke ya. Berikutnya kita masukkan nih ya dari ilmu Wusing tadi itu 5 unsur tadi kita masukkan ke dalam sebuah gambar penampang otak ini. Nah, ini adalah ilustrasi gambar sebuah penampang otak yang dilihat dari belakang ya. Jadi otak manusia ini ya dibagi menjadi garis ini. Ini adalah garis belahan otak ya. Ya, ini ralat ya. Ini adalah garis eh, apa namanya lapisan otak. Jadi ada lapisan atas, ada lapisan bawah. Nah, berikutnya ini ada yang berikutnya adalah garis belahan. Kalau yang garis horizontal itu garis lapisan ya, lapisan atas dan lapisan bawah. Nah, kalau garis yang vertikal ini adalah garis belahan ya. Ada belahan otak kanan, ada belahan otak kiri. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita lihat nih pembagiannya bagaimana. Yang pertama, jika ya dominan yang dipakai itu ya otak belahan otak yang dipakai itu adalah belahan otak sebelah kiri dan lapisan bawah ya, berarti kiri bawah ya, kiri bawah dominan yang dipakai untuk berpikir ya, untuk bekerja otaknya, maka itu masuknya adalah kategori unsur tanah
ya. Tanah ini dominan cara kerja otaknya adalah kiri bawah. Nah, bisa dipahami ya. Yang berikutnya adalah jika otak yang dipakai ya, cara kerja otaknya itu lebih dominan belahan kiri atas ya, lapisannya atas, belahan kiri lapisan atas ya, jadi kiri atas itu dominan disebutnya adalah unsur logam ya, lebih ke logam. Nah, yang berikutnya kalau yang dominan dipakai itu adalah belahan otak sebelah kanan ya, lapisan atas ya, jadi kanan atas. Nah, ini adalah cara kerja seseorang dengan unsur dominan kayu. Oke ya. Yang berikutnya adalah jika dominan yang dipakai cara kerja otaknya itu adalah belahan kanan bawah, maka ini adalah dominan seseorang yang unsurnya adalah dominan unsur api ya. Dan yang terakhir ini jika belahan otak yang dipakai itu dominannya adalah otak tengah, maka disebutnya unsur air. Nah, mungkin ada pertanyaan, terus yang paling baik unsur yang apa, Mbak Eli? Belahan otak yang mana, Mbak Eli? Oh, baik semuanya gitu ya. Jadi Allah menciptakan manusia, yaitu sudah sebaik-baik penciptaan itu kan. Penciptaan yang terbaik, baik semuanya. Nah, ini kita sedang bukan bicara tentang baik dan tidak baik ya, karena ini kita sedang berbicara tentang karakter ya, tentang genetika, karakter secara genetika, personality genetik ya. Nah, jadi gini, kalau misalnya nih ya dites, kan kita ada tesnya, dites menggunakan web aplikasi Kagen. Nah, ketika dites pakai Kagen ternyata muncul nih, oh hasil tesnya misalnya tanah, maka ya belahan apa namanya, cara kerja otak yang kiri bawah itu 100%, 100%-nya kiri bawah dominan tanah. Nah, tapi tetap ada persentase yang lainnya itu ada. Itu ya, orang yang unsurnya dominan tanah berarti 100%-nya tanah, terus kebalikannya yang lawannya berarti yang garis diagonalnya itu kan kayu. Nah, unsur kayunya itu ada 20%. Sisanya unsur logam dan api itu yang mengapit tanah itu 40%, 40%. Dan air itu selalu 100%. Jadi totalnya kan 200% ya. Totalnya itu 100% yang 4 unsur ini dan air itu 100%. Ya, contoh lagi misalnya ketika dites Kagen hasilnya logam. Nah, berarti dominan logamnya itu 100%, ada unsur apinya juga yang garis diagonal bawahnya yaitu api sebanyak 20%, dan sisanya yang mengapit kanan kirinya logam yaitu kayu dan tanah masing-masing 20 40% ya, air selalu 100%. Bisa dipahami ya. Nah, oke, yang berikutnya di sini kita akan buka satu persatu ya. Kita akan kenali dulu satu persatu. Bagi yang sudah tes ya, alhamdulillah. Apalagi yang tesnya sudah satu keluarga. Nah, itu bisa ketika menyimak ini langsung bisa paham ya. Nah, yang belum tes nggak apa-apa, disimak dulu aja ya. Tesnya bisa menyusul. Oke ya. Nah, ini kita buka mulai dari unsur tanah dulu. Seseorang yang hasil tes kagennya itu ya, ternyata dominan hasil tesnya ini tanah. Nah, kita lihat ciri khas tanah. Tanah itu kuat, ya, bumi kuat ya. Bukan berarti tanah diinjak-injak, bukan ya. Jadi ya kita lihat dari sisi positif, sisi baiknya ya. Tanah itu kuat dan pengumpul. Makanya bagi ya seseorang yang hasil tesnya itu unsur tanah dominannya, maka secara fisik itu dia kuat gitu. Lebih kuat dibandingkan dengan hasil tes unsur yang lainnya gitu. Jadi tipe tanah itu biasanya secara fisik kuat ya, baterainya tuh nggak habis-habis rasanya. Ya, yang lainnya sudah capek, udah ngantuk, udah pengen istirahat. Ini tanah masih aja ada yang dipegang ya, masih ada yang terus pengen dikerjakan. Rasanya itu seolah-olah baterainya nggak ada habisnya, ya, gitu. Nah, terus pengumpul, ya, emang senang kumpul juga sih ya, tipe tanah itu memang senang
seneng ngumpul-ngumpul kayak gitu ya. Ya seneng kumpul dengan banyak orang, juga seneng ngumpul-ngumpul kayak sesuatu biasanya ya. Ya sekali lagi ini bukan berarti meramal, bukan. Wah Mbak Eli, berarti ini kayak meramal ya? Bukan. Jadi aplikasi Kagen itu adalah sebuah alat bantu ya. Ya ilustrasi sederhananya gini. Kita semuanya kan punya HP Android ya, smartphone. Nah, itu kan ada aplikasi di dalamnya apa namanya Google Map contohnya. Nah, Google Map itu kan sebuah alat bantu, aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk kita mengetahui nih ya, saat kita melakukan perjalanan, startnya dari mana sampai finishnya kira-kira dalam durasi waktu berapa jam, berapa menit itu kan. Terus lewatnya itu jalurnya mana aja itu kan ada detailnya itu kan. Kalau lewat jalan yang ini nanti ketemu nih ciri-ciri jalannya, nanti ketemu jalan yang berlubang, mungkin ada jalan yang belok kanan persimpangan, belok kemana lagi. Nah itu kan alat bantu, bukan berarti Google Map itu ramal kan. Wah ini nggak bagus nih. Misalnya Google Map nih ramalan nih, nggak bagus, nggak boleh dipakai, nggak boleh karena ini ramalan, meramal sampai sana jam berapa. Kan bukan seperti itu kan? Dengan adanya kecanggihan teknologi, penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, ya nggak apa-apa kan kita pakai. Ya, tapi kita juga perlu memahami yang namanya ciptaan manusia itu ya tidak sempurna. Ya, nggak mungkin akurasinya 100% itu tidak mungkin. Namanya juga ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala kan seperti itu. Jadi ketika kita pakai Google Map juga kan ya bisa aja sih tepat waktu sesuai dengan yang disampaikan oleh Google Map-nya itu kan. Nah, tapi kan bisa saja nggak akurat. Mungkin lebih cepat, bisa saja mungkin lebih lambat gitu kan. Tergantung kondisi di perjalanan itu kan. Nah, seperti itulah ilustrasinya. Jadi aplikasi Kagen ini ya bukan berarti ramalan, tapi ini adalah alat bantu. Alat bantu untuk mengetahui karakter yang dominan pada seseorang disesuaikan dengan genetikanya gitu ya. Nah, bisa saja benar, akurat, bisa saja enggak gitu ya. Namanya juga alat bantu ciptaannya manusia itu. Ya udah kita pakai sebutuhnya kita itu kan. Sesuai dengan kebutuhan kita, kita pakai untuk tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membantu, bukan kemudian malah jadi beban gitu ya. Tujuannya adalah untuk membantu, memudahkan kita. Ya, maka kalau kita sudah tes kaget, oh tahu nih dominannya unsur tanah atau unsur logam atau dominannya unsur air atau unsur kayu atau unsur api. Kan kita jadi tahu rambu-rambunya gitu loh. Ya, tahu rambu-rambunya, oh ya karakternya seperti ini yang positif, yang perlu diwaspadai seperti ini kan ini mirip kayak pakai Google Map. Oh ini hati-hati nih, nanti akan ada persimpangan ya kan gitu kan. Berarti udah siap-siap dulu nih. Oh nanti akan melewati ini. Jadi siap-siap kan seperti itu. Jadi ibarat kita itu melakukan sebuah perjalanan kehidupan ya, kita tahu rambu-rambunya ketika kita berhadapan dengan tipe tanah. Ya tadi ya misalnya, oke di sini sudah ada rambu-rambunya, sudah ada rumusnya itu kan tanda-tandanya kalau kalau berhadapan dengan tipe tanah itu tipe yang kuat gitu kan. Oke, kuat kuat apa? Kuat secara fisik gitu kan. Jadi kita paham. Oh iya, anak saya nih hasil tesnya tanah, hasil tes kagennya. Oh, berarti dia kuat secara fisik. Makanya apa anak tipe tanah dia nggak mau duduk diam anteng gini nggak mau. Ya karena fisik kuat. Ya pengennya jalan-jalan ya, pengennya aktif, bahkan sampai tua gitu. Sampai dewasa pun ya pengennya aktif. Wah, yang ibu-ibu tipe tanah, wah seneng banget apa nih kegiatan-kegiatan ya biasanya senang organisasi secara fisik baterainya nggak habis-habis ya habis kegiatan ini habis ini jadwalnya padat banget kayaknya yang lainnya tuh capek ngeliatinnya yang menjalankan biasa aja itu ya misalnya ada lagi apa ibu-ibu yang hasil tesnya ternyata tipe tanah gitu ya bos pokoknya bersih-bersih terus kalau lagi pusing bersih-bersih terus gitu ya. Ya, itu ya karena kuat secara fisik ya. Kok
misalnya Mbak Eli istri saya tipe tanah tapi kok nggak suka bersih-bersih ya, mungkin kekuatan yang dipakai tenaganya untuk bersih-bersih itu dipakai buat berorganisasi, misalnya sibuk aktivitas apa, misalnya aktivitas bisnis ini, usaha ini, atau ikut organisasi ini ya, itu ya. Jadi beda-beda ya. Kemudian yang berikutnya, tipe tanah ini chemistry-nya itu harta ya. Chemistry itu apa sih Mbak Eli maksudnya? Chemistry itu lebih yang ini loh maksudnya, bahagianya atau penting bagi seorang tipe tanah, hal penting, hal yang penting dalam hidupnya, hal yang membahagiakan dalam hidupnya itu adalah harta. Wah, berarti moto duitan Mbak Eli. Mata uang, moto duitan ya, apa? Gitu ya. Jadi seneng harta berarti hubud dunia dong. Oh, bukan. Bukan itu gitu. Jadi ya kan orang itu kan punya bahagianya masing-masing gitu ya, punya rasa senang, bahagia, ya kepuasan hati gitu kan. Nah itu kalau tipe tanah itu adalah harta. Ya senang sesuatu yang menghasilkan uang, yang bermanfaat ya. Bahkan tipe tanah itu rela loh, rela bersusah-susah, rela berpayah-payah kalau memang itu menghasilkan uang gitu. Memang ada hasilnya. Ya, dan tipe tanah ya bisa berpikir berkali-kali ya kalau melakukan sesuatu tapi itu tuh nggak menghasilkan ya. Kalau itu tidak menghasilkan ya mikir-mikir gitu ya. Oke, yang berikutnya ciri khas ya, ciri khas pada tipe tanah itu dia tekun, rajin ya. Tekun dan rajin. Bisa tekun itu maksudnya gini, tipe tanah itu dia betah, tahan untuk melakukan aktivitas yang sama berulang-ulang ya, monoton itu bisa, dan rajin ya. Rajin bisa berupa ulet, bisa juga ya memang rapi, rajin. Makanya tipe tanah juga senang meletakkan benda itu kembali ke tempat semula ya. Kalau nggak mengambil benda ada tempatnya sendiri, setiap benda itu di rumahnya ada tempatnya sendiri karena memang tipe tanah ini dia kecerdasannya kecerdasan indrawi ya. Ya untuk memudahkan dia dalam mengambil ketika butuh barang ya diletakkan ke tempat semula. Dan tipe tanah ini bisa marah besar gitu ya ketika ada yang ngambil barang miliknya tapi nggak dikembalikan lagi ke tempat semula, karena itu membuat tipe tanah ini repot ya, merepotkan ya. Dan tipe tanah dikaruniakan kelebihan oleh Allah itu apa namanya, bisa belajar dengan otodidak ya itu. Jadi cuma lihat YouTube aja bisa, cuma baca sekilas aja bisa. Nah, itu kelebihan tipe tanah yang Allah berikan. Nah, kelebihan lain yang Allah karuniakan pada tipe tanah adalah daya ingat paling kuat. Jadi memorinya itu bagus banget. Daya ingat paling kuat. Nah, ini kalau kita paham potensi kelebihan yang Allah karuniakan ini bisa dilejitkan gitu loh. Bisa dilejitkan misalnya hafalannya paling banyak, hafalannya paling kuat kan seperti itu. Kalau misalnya bepergian kemana baru sekali lihat jalan itu, nanti ke situ lagi masih ingat jalannya kan seperti itu ya. Tapi perlu diwaspadai. Ya ada hal yang perlu diwaspadai juga ketika daya ingat ini paling kuat. Nah, pastikan ya mengingat sesuatu yang baik-baik saja, yang positif-positif saja. Ketika apa namanya, melihat sebuah peristiwa ya, atau dihadapkan dengan sebuah peristiwa di dalam hidupnya yang ternyata itu menyakitkan dan bikin nggak nyaman ya, tidak positif atau negatif. Nah itu juga hati-hati, itu mungkin sudah memaafkan, sudah mengikhlaskan, tapi di sini masih ingat gitu. Nah ini menjadi hati-hati ya, hati-hatinya maksudnya gini loh. Ya kan kita hidup itu kan pengen rezekinya lancar ya, banyak berkah kan seperti itu ya. Nah, hati-hati bagi Anda tipe tanah ketika ketika Anda apa punya memori ya yang tidak positif atau tidak baik tapi Anda masih ingat-ingat terus, dan itu nanti akan terkesan dendam ya, terkesan dendam. Dan nggak baiknya apa, nggak baiknya ya di rizki gitu ya, karena belum ikhlas, belum melepaskan semuanya ya kan, belum dikembalikan lagi semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi eh, apa ya, sumbatan aliran rezeki. Nah, kalau yang tipe tanah pengen rezekinya terus mengalir deras ya pastikan lepaskan, ikhlaskan, 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 maafkan, udah nggak usah diingat-ingat lagi yang nggak baik gitu ya, seperti itu ya. Nah kemudian ini juga
ciri khasnya adalah memiliki wajah simetris ya. Jadi tipe tanah itu wajahnya ini ya bentuknya simetris. Nah, biasanya kalau cowok ya ganteng, kalau cewek ya cantik gitu ya. Makanya banyak juga tuh artis-artis ya yang tipe tanah gitu ya. Itu. Terus kemudian yang berikutnya kelebihan yang Allah karuniakan pada tipe tanah ini karena kecerdasannya ada kecerdasan indrawi. Nah, ini ciri khasnya. Biasanya menanyakan bukti. Buktinya apa? Ya, baru percaya terhadap sesuatu. Tipe tanah seringkali ketika ada buktinya. Jadi jangan heran kalau berhadapan dengan tipe tanah yang ditanyakan bukti aja. Buktinya mana? Buktinya apa? Gitu kan. Nah, demikian juga kalau kita pengen menggerakkan tipe tanah, ya kita minta untuk buktikan. Nah, buktikan kalau kamu tuh bisa. Buktikan kalau kamu itu bisa sukses gitu. Buktikan kalau kamu apa gitu. Ya, cara menggerakkannya adalah dengan minta untuk membuktikan. Nah, ini ya. Nah, kemudian kelebihan yang Allah karuniakan berikutnya adalah pandai meniru. Pandai meniru itu maksudnya adalah pandai menduplikasi. Ya, jadi misalnya gini ya, ada orang sukses nih ya. Orang sukses, siapa nih tokoh yang mau dijadikan role model itu kan? Misalnya ada pengusaha sukses atau misalnya ada atlet yang sukses, ada misalnya apa ya secara akademik sukses gitu kan misal. Nah, tipe tanah itu bisa meniru ya dengan cara ya tahu nih aktivitasnya, kebiasaan-kebiasaannya mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ngapain aja ya udah tinggal ditiru aja ya, pandai meniru. Ya, itu contohnya seperti itu ya. Terus misalnya diajari nih, ini loh cara bikin makanan ini atau cara bikin sesuatu produk ini caranya seperti ini. Nah, itu tipe tanah bisa niru ya. Walaupun otodidak itu pandai meniru ya. Itu kelebihan yang Allah karuniakan. Terus kemudian yang perlu diwaspadai bagi tipe tanah ini adalah traumatik. Kenapa? Karena tadi ketika ada sesuatu yang dirasa itu menyakitkan dan nggak bikin nyaman. Nah, hati-hati ketika itu jadi traumatik. Nanti kaitannya sama aliran rezeki juga, ya. Dan terkesan pendendam kan, akhirnya orang tuh taunya, kamu kok dendam aja nggak dilupain, masih ingat aja itu ya. Nah, itu hati-hati sekali lagi itu terkait dengan aliran rezeki. Nah, kemudian tipe tanah ini ya yang perlu dipahami ya, kurang kreatif. Ya memang otaknya kan tadi dominan belahan otak kiri bawah. Yang dominan belahan otak kiri bawah itu bukan untuk menciptakan ide kreatif, bukan. Ya, tetapi memang didesain untuk pandai meniru. Ya, jadi kalau kita punya pasangan, punya anak, punya murid yang tipe tanah, ya maklumi kalau dia memang kurang kreatif itu. Karena memang otaknya itu didesain oleh Allah, kelebihannya adalah untuk meniru. Jadi ajari, gini loh caranya, gini, 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 gini gitu. Ya. Nah, baru dia bisa. Jangan suruh menciptakan ide sendiri kalau nggak bisa, belum ketemu idenya terus dimarahi. Nah, itu bisa jadi traumatik karena dia sakit hati. Ya. Nah, ini baru kemarin ada yang konsultasi juga cerita kan bahwa anaknya itu ketika masih SD, sekarang udah usia 20 tahunan, ketika masih SD apa namanya? Ternyata dia itu ikut pelajaran tali temali itu kan kalau pramuka itu kan ada tali temali itu kan tali ini tali ini. Nah, itu ternyata dia belum belum diajari caranya gimana, suruh praktek tali ini gitu kan, suruh mempraktekkan ini dan nggak bisa. Nah, ketika nggak bisa, si guru ini marah gitu, marah dan itu ternyata sakit hati dan bikin traumatik ya. Karena kan ketika marah itu apa ya istilahnya tangki cintanya bocor gitu dan itu kan bikin traumatik ya, dampaknya bisa bikin traumatik dan ternyata cerita itu cerita ketika dites hasilnya tanah dan suatu ketika cerita kalau apa namanya ketika dihadapkan dengan pelajaran tali temali itu bahkan ketika sampai dewasa pun tuh ini tremor gitu loh. Ada rasa traumatik itu kenapa ketika flashback ke belakang ya ternyata pada saat sekolah ketika masih SD itu tadi ya dia cerita gitu kalau dimarahi oleh gurunya karena nggak bisa dan dia tuh berharap kalau saya itu nggak bisa ya jangan dimarahi gitu harusnya diajari. Nah itu ya ya ini pelajaran ya contoh karena ya karena ada ini ya
yang konsultasi seperti itu bercerita pengalaman anaknya yang seperti itu ya. Nah, ini jadi dari sini kita belajar ya. Belajar ya bagaimana sih kalau menghadapi tipe tanah gitu kan. Ya ini clue-cluenya seperti ini. Ya ini garis besarnya aja ya. Ya walaupun ada detailnya sih. Detail lebih lengkapnya kayak apa ya. Nanti ada di ini ya e-sertifikat. Jadi kalau kita sudah tes ya tes kajian itu kan nanti dapat e-sertifikat. Nah di e-sertifikatnya itu ada detail lengkapnya ya bukan cuma sekilas seperti ini aja. Ini hanya sekilas aja ya. Ini kemudian yang berikutnya adalah tipe logam ya. Tipe logam. Untuk tipe logam ini seperti halnya karakter ciri khasnya logam itu kan keras. Ya besi itu kan keras ya, tapi karismatik gitu kan. Apa ya? Ya kokoh gitu loh maksudnya. Kokoh karismatik gitu ya. Ya seperti itu. Seseorang yang hasil tesnya logam seringkali terkesan casingnya itu terkesan keras gitu loh. Kenapa? Karena ya karakter logam itu. Tapi ada sisi karismatiknya, wis keren gitu ya. Keras tapi keren gitu ya. Gitu. Nah, ini eh, chemistry-nya logam sesuatu yang menjadi penting atau berharga atau menjadi bahagianya tipe logam itu adalah tahta ya. Makanya tipe logam itu seringkali mengejar tahta atau apa ya istilahnya juga bisa status sosial lah ya. Keren itu tadi itu. Misalnya, wah ini suka jadi biasanya jadi ketua atau jadi komandan itu kan tahta ya, mengejar tahta, senang sesuatu yang punya posisi atau tahta. Ya kalau misalnya sudah bekerja ya biasanya ada jabatan atau peringkat seperti itu ya. Kalau misalnya apa namanya di sebuah perlombaan ya pengennya pokoknya menang gitu, juara satu pengennya seperti itu. Yang pokoknya pengennya menang yang terbaik gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya apa ya eh, di ya intinya tahta lah ya, tahta posisi jabatan ya, misalnya lagi status sosial pengen keren gitu ya. Nah tapi ini juga perlu diwaspadai ya, perlu diwaspadai bagi tipe logam bahwa kadangkala mengejar tahta itu kan status sosial keren, makanya hati-hati ketika punya usaha juga, punya profesi bisnis atau usaha itu kadangkala ya yang dikejar kerennya gitu loh, high profile. Tapi hati-hati ya, kalau high profile low profit buat apa gitu kan. Ya kan kita kalau bisa ya high profile, high profit kan jelas ada uangnya, ada hasilnya gitu kan. Nah, ini kebalikannya sama tadi tipe tanah. Kalau tipe tanah biasanya nggak keren nggak apa-apa gitu. Maksudnya kadang pernah nggak harus keren gitu kan. Nggak harus keren, nggak harus terlihat keren pun nggak apa-apa. Tapi yang penting itu menghasilkan kan gitu kalau tipe tanah yang di jalan pikirannya itu kan. Tapi berbeda dengan logam. Kalau logam ya keren itu nomor satu itu. Keren itu didahulukan. Kenapa? Karena tahta kan. Ya baru berikutnya profit kan gitu ya. Itu kalau logam. Ya, kita perlu bijaksana ya di dalam memposisikan itu semua. Nah ini kelebihan yang Allah karuniakan pada tipe logam adalah dia bekerja dengan menggunakan otak logika. Sehingga bisa menganalisa, pandai menganalisa, dan otaknya didesain untuk berpikir, ya, berpikir. Makanya dia menggunakan logika. Nah, ini yang perlu dipahami. Kalau kita berkomunikasi dengan tipe logam, ya kalau apa yang kita komunikasikan itu belum masuk ke dalam apa ya, intinya belum masuk akal gitu ya, belum masuk logikanya dia ya belum langsung percaya gitu, masih masih dianalisis terus gitu ya, seperti itu. Nah kemudian karena kelebihan yang Allah karuniakan itu memang secara logika ya, otaknya didesain untuk berpikir, maka dia juga kelebihannya adalah problem solver. Nah seringkali tipe logam ini dijadikan tempat untuk mencari solusi gitu. Ya temennya datang ya punya masalah terus cerita pengen dapat solusi. Nah seperti itu ya. Nah ini kemudian kelebihan berikutnya yang Allah karuniakan pada tipe logam adalah pandai strategi. Jadi jago strategi. Ya strategi yang ada di otaknya itu adalah efektif efisien. Kalau bisa efektif efisien ngapain harus ribet dan lama gitu. Itu cara kerjanya tipe logam ya.
Jadi pandai, strategi. Kalau bisa yang efektif, efisien. Ya. Nah, kemudian tadi ya kelebihannya Allah karuniakan itu pandai, otaknya adalah otak pandai, maka seringkali juga tipe logam ini ya pokoknya jago strategi. Terus yang berikutnya kelebihannya dari otak pandainya ini ya, yang otak pemikirnya ini, maka dia pandai melipat gandakan. Jadi kalau bisa tuh bagi tipe logam, maksudnya gini, pemikirannya tipe logam, ya kalau kalau bisa itu saya adalah pencipta gagasan gitu ya, menciptakan gagasan, ya, mengkonsep sebuah gagasan, terus habis itu ya ada yang mengerjakan itu, bukan dirinya yang berpayah-payah gitu seringkali ya. Tapi ya kalau bisa ada yang mengerjakan. Ya ada karyawannya, ada anak buahnya itu ya. Ya pokoknya tipe logam itu kan tadi ya kalau pakai jari tangan itu kan ini ya telunjuk ya tinggal nunjuk-nunjuk aja gitu ya, tinggal memerintahkan itu ya. Terus kemudian tipe logam ini juga terkesan dingin ya karena inilah khasnya logam ya, selain keras juga terkesan dingin ya. Jadi kayak yang kurang romantis gitu. Kalau misalnya punya pasangan tipe logam kok datar ya gitu-gitu aja sih. Kurang romantis, kurang fleksibel kayak gitu-gitu ya. Jadi itu dipahami aja memang seperti itu ya. Nah kemudian terkesan juga Raja Tega. Walaupun nggak semuanya sih ya. Nggak setiap saat juga. Cuma ada momen di dalam hidupnya itu yang ih kok tega sih gitu ya, bagi orang lain itu merasa ih kok tega sih gitu ya. Ya karena kan tadi ya kalau tipe logam itu terkesannya keras ya, kemudian menggunakan otak logika, kalau iya iya ya iya gitu, kalau enggak ya enggak gitu, nggak ada samar-samar tengah-tengah itu nggak ada, kalau benar-benar, kalau salah-salah gitu ya. Jadi minim toleransi sehingga terkesan raja tega gitu ya. Walaupun tidak di setiap momen, paling ya di momen-momen tertentu lah ya gitu. Itu muncul, seringkali ada fase muncul teganya gitu ya. Nah, kemudian ini ciri khasnya tadi ya karena keras, terus dingin, jadi terkesan kaku. Ya kenapa kok terkesan kaku, dingin, keras gitu ya? Karena ini otaknya kan otak berpikir ya, jadi lagi mikir itu. Jadi mau apapun aktivitasnya itu mikir dulu ya. Mau mandi mikir, mau makan mikir, mau tidur mikir, mau buka usaha mikir, mau kerja mikir. Jadi setiap kali mau melangkah itu dipikir dulu itu. Mau melakukan sesuatu dipikir dulu. Bagus ya, dengan dipikir dulu itu bagus karena jadi tahu gitu, ini tuh strategis nggak? Ini potensial enggak gitu kan? Ini ada resiko atau enggak kan gitu. Tapi yang perlu diwaspadai di sini juga, jangan terlalu lama berpikir. Kelamaan berpikir, banyak berpikir, jadi berhenti di berpikir tok, nggak ada eksekusi. Nah, ini yang bahaya bagi tipe logam ya. Jadi mikir aja tapi nggak ada eksekusi ya. Jadinya kan nggak produktif gitu ya. Oke ya, yang berikutnya eh, sebelum masuk ke yang tipe berikutnya ya. Jadi ini kalau misalnya nanti kita sudah dites, ternyata hasil tes KG-nya logam. Nah ini ciri khasnya ya, sebagiannya. Nah nanti lengkapnya ada di sertifikatnya dan kalau sudah tes juga akan diundang ke grup WA khusus grup konsultasi. Ya, jadi bisa konsultasi kepada para tutor yang ada di situ kan kita ada komunitas para tutor nih ya. Jadi tahapannya itu ada founder ya, foundernya dari Rumah Motivasi ya. Nah, foundernya dari Rumah Motivasi, kemudian ada master tutor. Nah, master tutor ini yang mengangkat adalah dari founder ya, master tutor. Nah, master tutornya ini ada komunitas master tutor, ada juga komunitas tutor. Nah, tutor ini di bawahnya master tutor. Nah, kita ada komunitas para tutor yang diampu oleh master tutor. Nah, terus setelah itu ada juga grup-grup khusus WA yang difasilitasi ya khusus untuk bagi yang sudah tes. Bagi yang sudah tes kagen kan pengen nih ya tadi naik level. Nggak cuma tahu hasilnya aja tapi pengen naik level ke level mentality, pengen naik level ke level morality dan seterusnya. Belajar bareng, bertumbuh bareng ya kita ada grupnya. Di situ untuk konsultasi karena nggak bisa sekali saja nggak bisa karena ini adalah perjalanan kehidupan. Jadi kita bantu fasilitasi grup, di situ ada komunitas para tutor yang mengampu di dalamnya dan kita bisa konsultasi ya lewat grup WhatsApp.
Dan ada live konsultasinya juga setiap 1 pekan sekali ya, lewat live Zoom meeting ya. Oke, seperti itu ya. Nah, yang berikutnya ini ada tipe yang berikutnya adalah unsur kayu ya. Kayu ciri khasnya adalah seperti halnya pohon yang bertumbuh dan tinggi ya, bertumbuh dan tinggi. Nah, ini ya, ini yang perlu dipahami juga untuk yang hasil tesnya tipe kayu, dia chemistry-nya, bahagianya, atau yang penting dalam kehidupan orang tipe kayu itu adalah kata-kata. Nah, kenapa kata-kata ini nanti terkait dengan ilmu? Nah, tipe kayu ini seringkali dia merasa haus ilmu, ya, selalu pengen nambah kosakata. Ya, jadi dia belajar, dia haus ilmu karena untuk menambah kosakata, kata-kata yang hasanah ya yang ada di dalam otaknya tipe kayu. Untuk apa ya? Untuk terus bertumbuh. Untuk terus bertumbuh, untuk terus tinggi artinya dia tipe kayu itu pengen hidupnya jauh lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi seperti itu. Ya, ngejarnya di situ. Nah, ini karena tadi ya tipe kayu itu adalah tipe orang yang senang dengan ilmu ya, dengan kata-kata, maka ya kelebihan yang Allah karuniakan adalah akhirnya dari apa ya dari banyaknya kosakata yang dia miliki, ilmu yang dia miliki itu dia jadi lebih pandai berbicara ya karena punya bakal ilmu tadi. Kemudian kelebihan yang Allah karuniakan adalah memiliki indera keenam. Indera keenam itu apa Mbak Eli? Bukan berarti kemudian indigo bisa melihat sesuatu, bukannya. Indera indera keenam itu maksudnya adalah apa namanya, imajinasi atau intuisi. Ya, jadi dikaruniakan oleh Allah itu imajinasi karena dominan belahan otaknya itu kan yang bekerja kanan atas ya. Kanan atas dan otak imajinasi. Jadi bisa kebayang gitu, bisa membayangkan sesuatu dan ketika membayangkan sesuatu itu terlihat sangat detail dan jelas. Ya, seperti itu. Nah, ini juga perlu diwaspadai ya. Ini bisa menjadi sesuatu yang melejitkan, tapi ini bisa jadi sesuatu yang menjatuhkan gitu. Nah, yang melejitkan bagaimana dengan Allah karuniakan indera keenam berupa imajinasi ini? Imajinasi itu kan berupa bayangan dan itu bagian dari doa. Nah, bagi tipe kayu ketika punya doa, punya apa sesuatu yang diinginkan itu dengan membayangkan secara detail itu bisa terwujud gitu loh. Ya semua atas atas izin Allah ya, atas izin dan pertolongannya Allah. Nah, itu memungkinkan berpotensi untuk bisa terjadi gitu. Ya, makanya hati-hati bagi tipe kayu, pastikan ketika membayangkan juga membayangkan yang baik-baik gitu. Karena konektivitas untuk membayangkannya itu luar biasa, karunia Allah di indera keenamnya ini gitu. Ya, pastikan membayangkannya yang baik-baik, yang positif-positif gitu. Ya, supaya ya itu yang kejadian gitu. Nah, hati-hati kalau membayangkannya masih yang membayangkan yang tidak positif, yang tidak baik gitu. Ya, itu bisa menjadi sesuatu yang menjatuhkan dalam hidupnya itu ya. Jadi itu penting banget bagi tipe kayu perlu diperhatikan. Nah, tipe kayu ini karena dia dominan yang dipakai otaknya adalah kanan atas, maka ya kelebihan yang Allah karuniakan adalah pandai menciptakan ide kreatif gitu. Ya, memang otaknya didesain untuk memproduksi ide-ide sehingga kreatif ya. Kreatif itu idenya muncul adalah ide murni, ide baru yang belum pernah ada di dunia ini gitu loh. Ya, jadi apa namanya? Mungkin bagi orang lain itu terkesan aneh atau terkesan nyeleneh gitu. Terkesan aneh atau terkesan nyeleneh karena belum pernah ada di dunia ini. Nah, itu diproduksi oleh idenya itu oleh orang kayu. Nah, kemudian kelebihan yang berikutnya, tipe kayu ini juga jago panggung. Kenapa kok bisa jago panggung? Ya, tentunya bagi orang tipe kayu yang sudah naik level ya, yang mau belajar, rajin menambah ilmu, kan sehingga punya banyak kata-kata, sehingga dia bisa menyampaikannya di panggung gitu. Nah, kalau tipe kayu, tapi tipe kayunya nggak mau naik level ke level mentality gitu ya, ya udah dia jadi kurang terasah ya, seperti itu. Nah, kemudian tipe kayu ini juga dia visioner kan, ciri khasnya pohonnya terus bertumbuh ya. Jadi eh, apa pengennya itu terus lebih baik lagi jangka panjang ya, seperti itu. Nah, kemudian tipe kayu ini juga kelebihannya adalah pandai meyakinkan. Kenapa? Karena pada saat kita berkomunikasi dengan orang tipe kayu yang dia sampaikan, misalnya dia lagi bercerita tentang sebuah produk gitu kan. Nah, ketika dia bercerita tentang sebuah produk itu
itu real ada di imajinasinya dia sehingga detail. Ya benar-benar rasanya itu sungguh-sungguh gitu loh. Ya, dan itu membuat orang jadi mudah yakin sama dia gitu. Ya. Nah, kemudian ini yang perlu diwaspadai bagi tipe kayu adalah hidupnya di langit itu. Maksudnya apa toh Mbak Eli kok hidupnya di langit? Ya itu karena membayangkan misalnya gini, membayangkan pengen punya rumah yang bagus gitu kan misal. Oke, membayangkan pengen punya rumah bagus. Nah, baru membayangkan dia punya rumah yang bagus aja itu sudah rasanya puas gitu loh. Sudah bahagia karena kan tadi jelas banget ketika diminta membayangkan. Nah, yang perlu diwaspadai adalah ketika dia puas hanya dengan membayangkan dan stop gitu. Ya harusnya setelah dibayangkan, oh oke, saya pengen punya rumah yang bagus, yang seperti ini, detailnya kayak gini, kan harusnya terus kemudian itu kan di langit ya, hidupnya di langit membayangkan. Ya harusnya turun ke bumi untuk mengeksekusi gitu loh. Lakukan actionnya supaya itu terwujud gitu, bukan hanya cuma membayangkan aja. Nah ini kenapa juga banyak orang yang tipe kayu, biasanya orang tipe kayu kalau belum sukses itu baru berhentinya sampai bayangke aja, belum sampai mengeksekusi, ya belum sampai action. Nah waspada. Terus tipe kayu ini juga senangnya mendelegasikan karena dia kan dominannya otak atas ya. Otak atas itu dia kerjanya kan tadi lebih ke yang menciptakan ide kreatif, yang bekerja itu otaknya ya. Makanya ketika dia sudah bekerja dengan otaknya, dia merasa malas untuk bekerja dengan menggunakan fisik tubuhnya gitu. Sehingga lebih senang mendelegasikan, minta tolong. Nah, ini mirip dengan tipe logam, karena kalau logam itu dominannya kiri atas, kalau kayu kan dominannya kanan atas, ya. Jadi sama-sama otak atas, dia bekerjanya menggunakan otaknya dia gitu, ya. Jadi kalau logam tadi lebih dengan otak kiri atasnya dengan berpikir, menciptakan sebuah gagasan ya, kemudian dia bagaimana melipat gandakan dan seterusnya. Nah, kalau kayu itu otak kanan atas dengan membayangkan ya, dengan menciptakan ide-ide kreatif ya. Itu kerjanya sudah pakai otak, jadi males. Ya bagi tipe logam dan kayu itu males menggunakan fisiknya dia gitu. Nah, kalau logam itu dengan memerintahkan tadi nunjuk-nunjuk. Nah, kalau kayu dengan mendelegasikan ya. Jane sama nggak ya? Mirip sih, nggak sama cuma mirip ya. Jadi kalau kalau tadi itu nunjuk-nunjuk itu memerintahkan, nah kalau ini mendelegasikan itu lebih halus sih. Sebenarnya sama aja, mirip, cuma lebih halus dengan minta tolong. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini terkesan asosial, jadi tipe tipe kayu ini terkesan asosial bukan berarti tidak bisa bersosialisasi bukan. Bisa sih, temennya banyak. Orang tipe kayu itu temennya banyak, cuma temennya itu ya sekedar teman aja, bukan teman yang kemudian terus lengket jadi bestie, jadi pokoknya lengket di hati itu bukan. Ya, jadi terkesan asosial karena apa? Karena butuh waktu untuk ada momen mojoknya gitu loh, momen menyendiri gitu. Ya, momen untuk yang nggak suka yang ramai gitu ya. Itu yang tipe kayu seperti itu. Ya. Nah, ini sudah ada juga penjelasan detailnya di ini ya, e-sertifikat termasuk di situ ada cara belajar ya kalau buat anak-anak misalnya hasil tesnya kayu. Nah, cara belajar tipe kayu yang cocok tuh seperti apa? Nah, itu ada di e-sertifikat itu ada penjelasannya. Ya, terus termasuk profesi yang tepat. Ketika sudah dewasa, nanti profesi yang tepat itu apa aja nih kalau untuk tipe kayu, tipe logam, tipe tanah dan seterusnya itu ada di e-sertifikatnya ya. Di sini tidak dijelaskan secara detailnya. Nah, yang berikutnya adalah api. Nah, ini untuk tipe api, bagi yang hasil tesnya itu tipe api ya, seperti halnya karakternya api ya, unsur api. Api itu kan membara ya, membara dan mempesona. Cantik kan api itu kalau ya tergantung apinya api apa dulu. Kalau apinya api sedang cantik, membara dan mempesona. Nah, kalau apinya terlalu kecil ya api lilin, but-but gitu ya. But gitu, api lilin ya kurang mempesona karena terlalu kecil nyala apinya ya. Jadi kurang kurang memberikan manfaat seperti itu. Ya, yang tengah-tengah, yang tengah-tengah. Tapi nggak bisa juga kalau apinya terlalu besar. Sudah tidak mempesona lagi api yang besar ya. Terlalu membara ya, terlalu membara. Malah justru nanti malah khawatirnya banyak yang tersakiti ya, nyamber sana nyamber sini ya. Nah, ini api. Nah, tipe api yang terpenting ya, jadi chemistry atau yang penting dalam hidupnya orang api,
yang apa ya, dikejar, yang diprioritaskan. Ya pokoknya sesuatu yang membahagiakan, yang penting dalam hidupnya orang api itu adalah cinta. Ya. Jadi orang api itu chemistry-nya adalah cinta. Ya. Seperti itu. Cinta. Sesuatu yang membawa cinta, kasih sayang. Wah, itu api ngejar banget. Ya. Nah, ini tipe api ini karena dia dominan belahan otaknya adalah kanan bawah, jadi dia lebih menggunakan feel atau perasaan. Maka, nah ini ya kelebihan juga, kelebihannya awak karunia kan adalah perasa. Jadi kalau orang yang perasa itu kan empatinya tinggi. Ya, ketika berhadapan berkomunikasi dengan tipe api itu seolah-olah dia tahu apa yang kita rasakan. Ya, perasa, empatinya tinggi. Makanya terkesan apa ya, rasanya itu nyaman komunikasi dengan orang api ya, ngertinan, nyaman dan baik hati gitu kan, karena menggunakan hati ya, menggunakan cinta. Nah, tapi di sini ada juga yang perlu diwaspadai karena menggunakan feel, menggunakan rasa ya. Jadi ya hati-hati ketika tersinggung ya, ketika ada sesuatu yang itu menyinggung perasaannya itu jadi itu ya hati-hati kalau jadi tersinggung, baper gitu kan, sakit hati. Nah, ini juga yang perlu diwaspadai bagi tipe api karena apa? Kalau masih ada rasa sakit hati, tersinggung, belum ikhlas, nah itu juga nanti terkait dengan aliran rezeki gitu. Ya, aliran rezekinya api itu kalau ketika mengikhlaskan semuanya, plong gitu ya. Tidak lagi dirosol, ya, tidak dirasa, tidak dibikin apa ya diambil hati gitu ya. Ya itu yang perlu dipegang bagi tipe api. Kemudian yang berikutnya ini tadi yang perlu diwaspadai adalah mudah baper kalau hmm, apa belum bisa menempatkan diri ya. Ya baperlah pada tempatnya gitu ya. Baper yang positif ya, jangan yang baper negatif gitu ya. Nah, itu ya karena itu tadi nanti kaitannya sama aliran rezeki. Nah, kelebihan berikutnya karena tipe api ini menggunakan hati ya, bekerja otaknya itu dengan menggunakan hati, dengan menggunakan cinta. Nah, ini leadership-nya tinggi. Jadi kalau misalnya sebuah organisasi dipimpin oleh orang tipe api, dia leadership-nya tinggi karena apa? Memimpin dengan hati. Ya, memimpin dengan hati berbeda dengan kalau logam ya. Logam itu terkesan keras dan kaku ya, dan dia kalau misalnya jadi pemimpin atau jadi bos ya terkesan keras, kaku, suka memerintah gitu. Berbeda dengan tipe api ketika memimpin dia memimpin dengan hati sehingga terkesan ya memberi contoh gitu ya, memberi contoh karena kan dengan hati yang nggak enak hati, lebih ada nggak enak hatinya daripada memerintah ya. Seringkali api itu mau mencontohkan terlebih dahulu ya, memberikan contoh atau teladan. Nah, ini tipe api memperhatikan banget soal penampilan ya, seringkali memperhatikan banget soal penampilan karena kan dia ini mempesona. Nah, untuk bisa mempesona itu ya perhatikan penampilan. Makanya memperhatikan banget penampilan ya, supaya terlihat ini kalau perempuan tuh terlihat feminim ya, feminim, anggun gitu kan, pakainya gaun biasanya gitu. Tapi kalau laki-laki tipe api juga kadang muncul feminimnya. Jadi nggak usah kaget juga kalau misalnya kok ini saya punya punya pimpinan misalnya atau punya pasangan, tapi kok ketika dites dia tipe api ya, postur tubuhnya keren, bodinya keren, tapi kok kadang muncul, ih gimana sih gitu ya. Ya, ya itu wajar ya. Karena memang kadang muncul sisi femininnya juga. Kemudian ini tipe api juga seringkali ciri khasnya itu suka tebar pesona ya. Kan tipe api itu ini ya, membara, mempesona, suka berbagi gitu kan. Nah, ini tebar pesona. Hati-hati ketika suka berbagi apa ya, terkesan tebar pesonanya itu untuk cari follower. Ya, hati-hati ketika pengen cari follower, pengen cari simpatik, ya, tapi ternyata orangnya biasa aja, nggak bersimpatik dan mungkin tidak membalas gitu kan, tidak membalas apa yang diberikan ya, terus kemudian sakit hati. Nah, itu waspada di situ. Ya kan di sini ujiannya tipe api itu adalah ikhlas. Ya udah kalau mau berbagi berbagi aja ikhlas gitu ya. Nggak usah berharap terus jadi followernya, jadi apa namanya, ini ya memuji-muji dan sebagainya. Nah, itu yang perlu diwaspadai ketika tidak dipuji, ketika tidak diberikan simpatik, terus akhirnya sakit hati. Nah, udah aliran rezekinya di situ, PR. Ya. Kemudian ciri khas berikutnya juga senang bercermin. Nah, seringkali, walaupun nggak semuanya ya, seringkali tipe api itu kalau
di kamarnya ada cerminnya, dan kemanapun juga suka bawa cermin ya, karena tadi mementingkan penampilan supaya tetap mempesona ya. Nah ini di sini dituliskan terkesan mata keranjang. Maksudnya gini, mata keranjang itu gini loh. Bukan berarti makna negatif ya, maknanya secara positif. Jadi maksudnya mata keranjang itu gini, bagi tipe api, tebar pesona itu hal yang biasa. Misalnya komen status story WA, komen lah ya, atau misalnya memberikan pujian, itu bagi tipe api itu hal yang biasa. Ih kamu keren ya, ih kamu baik ya, ih kamu cantik ya, ih kamu ganteng ya, itu bagi tipe api itu hal yang biasa aja. Tapi yang menjadi persoalan adalah lawan bicaranya tipe api ini yang merasa kemudian GR. Ih, dia memperhatikan saya. Ih, dia gini ya, saya diperhatikan, GR. Nah, itu. Ya, kalau kalau sesama jenis sih nggak apa-apa ya, bisa jadi teman kan, bisa jadi bestie. Nah, kalau lawan jenis, nah ini yang perlu diwaspadai kalau sampai kemudian berlanjut ya. Oke, seperti itu untuk tipe api selesai ya. Kemudian kita terakhir ini adalah untuk tipe air. Berarti api selesai, kita tipe air. Nah, air seperti halnya karakter air, air itu mengalir kan, mengalir santai ya. Ada yang santai, tapi tergantung juga airnya. Ada air yang mengalirnya tenang, damai, ya, tetap memberikan manfaat. Ada juga air yang mengalirnya krusuk 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 krusuk, beriak gitu ya, krusuk 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 beriak. Ada juga air yang mengalirnya itu seperti air bagus gitu, menyapu semuanya, ngamuk semuanya gitu ya. Nah, tinggal ketika dites tipe air nih hasilnya. Nah, mau jadi air yang seperti apa? Mau jadi air yang tenang, menenangkan, membawa manfaat, atau mau jadi air yang curut, atau mau jadi air yang kayak air bah menghanyutkan semuanya. Ya, itu ya kita perlu belajar di sini ya. Nah, air ini chemistry-nya atau yang paling penting dalam hidupnya air, yang dipentingkan, yang menjadi sesuatu yang membahagiakan ya bahagia gitu. Jadi tipe air itu mengejar bahagia. Pokoknya dia ngejar kebahagiaan, ngejar kedamaian. Ya, selagi itu bisa membawa kebahagiaan buat dirinya, itu dikejar bagi tipe air. Ya, nah kemudian tipe air ini dikaruniakan oleh Allah ya, kelebihannya dia rela berkorban. Ya, rela berkorban itu adalah sesuatu kelebihan ya, karena apa ya? Ya, ketika temannya ada yang susah, tipe air ini dia rela apa yang dia miliki dia kasihkan. Ada yang minta tolong walaupun dia sejatinya itu sedang butuh ditolong, ya dia berani menolong itu. Karena ya ini ya, karena apa kok rela menolong, rela berkorban? Karena tipe air ini menggunakan naluri. Nah, ini ya kelebihan yang Allah karuniakan itu adalah naluri. Nalurinya kuat, ya, spiritualitasnya tinggi, ya, serba bisa, ya. Ya, serba bisa itu karena kan tadi dominannya itu belahan otaknya itu kan tengah. Jadi serba bisa, seperti jadi tanah ya bisa, seperti karakternya logam ya bisa, seperti karakternya kayu dan api juga bisa. Tapi biasanya tipe air ini karena dia tengah-tengah kan ya, yang lainnya kan 50%. Airnya 100%, sisa yang 4 karakternya kan masing-masing 50%, makanya serba bisa. Nah, tapi biasanya dia akan dominan kepada faktor lingkungan pengasuhannya. Ketika diasuh, pengasuhannya oleh siapa nih? Misalnya oleh ibunya. Ibunya tipe api ya, mungkin ya air tapi yang seperti api gitu. Oh, mungkin pengasuhannya oleh ayahnya yang seperti logam, yang keras, tegas, disiplin. Nah, bisa jadi air tapi yang keras, tegas, disiplin seperti logam itu. Jadi faktor 80% pengasuhan itu mempengaruhi. Kalau misalnya dari kecil di pesantren itu kan ya bisa jadi apa lebih dominannya itu seperti kayak pengasuhannya ketika di pesantren itu ya. Nah, karena dia itu rela berkorban, nah seringkali beruntung gitu ya. Allah kasih keberuntungan, tapi perlu diwaspadai di sini. Rela berkorbannya ikhlas enggak gitu. Kalau dia rela berkorban dan bisa di titik ikhlas, ya levelnya sudah mulai naik karena ya berawal untuk membahagiakan orang yang disayangi, ikhlas ya. Terus untuk mendapatkan ridhonya Allah, kasih sayangnya Allah, ikhlas. Ya itu luar biasa. Keberuntungan demi keberuntungan yang akan Allah karuniakan itu Masya Allah ya, luar biasa. Nah, yang perlu diwaspadai adalah ketika dia rela berkorban, ya, tapi sebenarnya belum rela gitu loh. Berkorban tapi sebenarnya belum rela, belum ikhlas. Ya, karena nalurinya aja yang bekerja itu kan. Karena ada orang yang minta tolong, nalurinya menolong. Karena ada orang yang butuh,
bantuan, nalurnya membantu. Nah, tapi ternyata belum ikhlas, belum rela. Ya, jangan mengharapkan keberuntungan itu. Seperti itu ya. Nah, ini kenapa kok di sini tulisannya mantan preman? Itu ya karena kalau misalnya nih tipe airnya itu tipe air bah itu tadi yang wah yang menyapu sana, menyapu sini, ngamuk sana, ngamuk sini. Tapi ternyata sadar nih insyaf ya, naik level, spiritualitasnya naik itu kan. Nah, bisa saja menjadi mantan preman itu kan. Dulunya air bah, nah sekarang sudah jadi air yang tenang, damai gitu, menenangkan ya seperti itu. Nah, kemudian terkesan santai. Ya, namanya juga air mengalir, terkesannya santai gitu ya. Walaupun kata-kata yang sering diucapkan tipe air itu minta untuk cepet-cepet sih. Ayo sih cepet sih, cepet dong gitu. Tapi dianya santai gitu ya. Gitu. Nah, ini yang perlu diwaspadai juga. Terlalu santai juga kurang bagus ya. Karena jadi seakan-akan tidak ada target, tidak ada goalnya gitu kan. Nggak ada finishnya. Makanya ya naik level lah ya. Walaupun aslinya santai, naik level. Belajar menempa diri untuk punya target. Nah, ini ya, ini karunia yang Allah berikan kepada tipe air itu indera ketujuh. Indera ketujuh itu ya tadi, ya nalurinya itu kuat. Bahkan sampai gini loh, karena naluri itu kan ibarat seperti insting ya, instingnya kuat. Insting itu kan punyanya binatang ya. Kalau misalnya contoh di hutan mau ada kebakaran itu kan burung tuh sudah instingnya tahu. Oh ini mau ada kebakaran hutan, oh ini mau ada bencana alam, terus udah pindah ke tempat yang lain kan gitu. Nah si air, orang yang hasil tesnya air itu juga dikaruniai oleh Allah itu tadi indera ketujuh berupa insting ya nalurinya kuat. Oh ketika ini wah ini saya ditawari sebuah apa nih misalnya usaha bisnis atau apa nih wah ini bisa nih bisa itu nalurinya kuat ini nggak boleh nih ini bakal kayak rasanya itu kayak ada sesuatu yang nggak pas. Nah itu karunia yang Allah berikan ya makanya air ini adalah populasi yang langka di dunia ya jadi biasanya 10 banding 1 10 orang yang tes kagen yang hasilnya air paling cuma 1 orang ya. Ini juga lengkapnya ada di sertifikat ya. Nah, ini di sini juga kita akan mengenal pola segi lima. Nah, pola segi lima itu apa? Nah, pola segi lima ini ada energi ya, ada ini terkait dengan energi, ada energi menaklukkan, ada energi mendukung. Kan tadi ya, di ilmu wusing itu kan ada pola energi. Ya, energi mendukung, ada energi menaklukkan ya. Dan ini nanti akan bisa kita aplikasikan manfaatnya untuk dalam kehidupan sosial ya, keluarga, dalam relationship suami istri ya. Kemudian juga di dalam pendidikan antara guru dan murid, antara tim kerja, terus di dalam berorganisasi ya, politik dan lain-lain lah ya. Nah, ini contoh untuk pola mendukung ya. Pola mendukung itu tanah ya, tadi ya. Tanah dari 5 jari ini kita bisa mengikuti ya. Tanah ini mendukung logam, logam mendukung secara energi ya, tanah mendukung logam, logam mendukung air, air mendukung kayu, kayu mendukung api, api mendukung tanah. Nah, ini secara pola energi. Nanti praktek di dalam sosial, pendidikan, relationship suami istri bagaimana? Ini misal istrinya tanah, suaminya logam. Nah, istri mendukung suami. Misalnya lagi istrinya logam, suaminya air, logam mendukung air. Nah, terus yang bagus gimana ya? Itu ada ya, ada level-levelnya. Nanti kita akan bahas di grup konsultasi. Makanya tes dulu. Saya nggak bisa jelaskan semuanya di sini. Kalau sudah tes, baru nanti pada saat konsultasi kita jelaskan, oh ini hasil tesnya suami ini, istri ini. Oh berarti secara energi, misalnya istri mendukung suami, atau secara energi kebalikannya, suami yang mendukung istri. Nah, itu ada. Ya, ada pola energinya. Kemudian ada pola energi menaklukkan. Nah, ini contohnya ya, pola energi menaklukkan itu dari 5 jari ini di jeda 1. Tanah menaklukkan air ya, dan seterusnya itu di jeda 1. Tanah ya. Di sini kan ada tanah, logam, apalagi nih? Tadi ya air ya. Kemudian ada kayu, ada api. Nah, tanah secara garis menaklukkan ya, ini tanah menaklukkan air, air menaklukkan api, api menaklukkan ya kan tanah ya, tanah itu bisa membendung air ya kan, air itu bisa memadamkan api secara energi ya, api itu bisa melelehkan logam ya, logam itu bisa mengalahkan kayu ya, ya kan
kalau pohon mau ditebang pakai logam ya, bisa menebang kayu logam itu kan. Nah, seperti itu. Kayu bisa menaklukkan tanah ya. Dengan adanya pohon ya atau kayu, maka tanah itu menjadi tenang, tidak longsor, tidak berguncang. Nah, seperti itu. Nah, ini ada pola energinya ya. Pola energi ini dites dulu. Kalau sudah tes misalnya, oh iya anak saya hasilnya ternyata tanah. Oke, berarti siapa nih yang idealnya menasehati anak tanah? Oh, ternyata orang tuanya hasilnya misalnya ada yang kayu. Nah, oke misalnya ibunya kayu. Oke, ibunya yang masuk ke anaknya, yang bisa menaklukkan hati anaknya seperti itu. Nah, ini ada pola energinya. Nah, sebaiknya saran saya tes dulu ya. Baru bisa kita bicara lebih detail lagi. Nah, ini ya. Kemudian golongan darah nanti pada saat ngisi voucher kan itu jadi tesnya itu kan bisa berupa voucher, ada link yang diisi ya. Nanti akan ada ngisi golongan darah juga. Nah, golongan darah ini nanti menentukan 10% secara genetika. Golongan darah A itu cenderung untuk logam, golongan darah B cenderung untuk kayu, golongan darah AB cenderung untuk tanah, golongan darah O cenderung untuk api. Jadi misalnya gini, hasil tesnya misalnya kayu, tapi darahnya A, golongan darahnya A. Jadi eh, dominannya itu adalah kayu, tapi 10%-nya secara genetik ada unsur logamnya gitu. Karena golongan darah itu juga mempengaruhi sebanyak 10% ya. Oke, ini nanti bisa diketahui juga di e-sertifikatnya ya. Nah, yang berikutnya ini ada internal, ada eksternal nanti ketika hasil tesnya. Nah, kalau internal eksternal itu terkait dengan bukan berarti terbuka atau tertutup, bukan ya. Internal eksternalnya di Kagen itu adalah terkait dengan motivasi atau motor penggeraknya. Nah, kalau ternyata hasilnya internal, nah berarti motivasinya, penggeraknya itu dari dalam dirinya keluar. Sehingga motivasi itu muncul dari dalam dirinya sendiri sehingga lingkungan luar tidak bisa mempengaruhi. Jadi kalau orang itu hasilnya tes agennya itu ternyata internal, yaitu sudah tidak bisa dipengaruhi dari luar. Apa yang menjadi keputusannya itu sudah menjadi ketetapannya. Nah, ini tipe ini lebih cenderung menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak memotivasi ya untuk menjadi motivasi. Ya, lebih ke yang menghindari sesuatu yang menakutkan ya. Jadi bukan mengejar dengan motivasi tapi supaya tidak terjadi apa ini contoh misalnya kalau hasil tesnya internal. Ya misalnya nih membeli sesuatu misalnya membeli sesuatu alat kesehatan misalnya membeli alat kesehatan tapi motivasinya itu bukan untuk sehat bukan tapi supaya tidak kena penyakit gitu loh supaya tidak sakit ya saya beli alat kesehatan ini gitu itu kalau untuk internal ya misalnya contohnya lagi kalau tipe internal saya melakukan kebaikan misalnya ya saya melakukan sholat sesuatu yang diperintahkan supaya tidak masuk neraka itu jadi menghindari sesuatu yang tidak nyaman buat dirinya. Nah, berbeda dengan tipe eksternal. Kalau tipe eksternal, motor penggeraknya atau motivasinya itu dari luar dirinya ke dalam sehingga menggerakkan dirinya keluar. Ya, kebalikannya. Jadi motivasinya muncul dari luar dirinya sehingga ia kerap lebih banyak bertanya dan mempertimbangkan suatu hal sebelum memutuskan sesuatu. Kalau tadi internal itu sudah bisa mengambil keputusan tanpa harus banyak bertanya kepada orang luar, kalaupun bertanya bagi tipe internal itu hanya sekedar tahu aja, keputusan tetap ada pada dirinya. Sementara kalau tipe eksternal dia memang butuh bertanya untuk bisa mengambil keputusan sehingga terkesan lama ketika mengambil keputusan karena bertanya kepada ini, bertanya kepada itu, bertanya, baru kemudian diolah, nah baru dia bisa mengambil keputusan. Nah, tipe ini lebih cenderung butuh dorongan atau iming-iming untuk memotivasinya. Ya, jadi mengejar sesuatu kenikmatan. Misalnya, oke, saya contoh tadi ya beli alat kesehatan. Saya beli alat kesehatan ini karena saya biar sehat. Kalau internal kan biar tidak sakit. Nah, kalau eksternal beli alat kesehatan itu biar sehat. Saya beli sesuatu supaya apa manfaatnya gitu ya. Nah, saya melakukan sholat, saya melakukan ibadah supaya saya bisa masuk surga gitu. Jadi ada beda motivasi bagi tipe eksternal dan internal. Nah, ini contoh aja. Ini contoh hasil tesnya. Jadi kalau kita sudah tes Kagen kan nanti dapat e-sertifikat. Nah, ini e-sertifikat yang lama ya. Kalau yang sekarang sudah yang terbaru, lebih bagus lagi tampilannya. Jadi nanti akan ada ini hasil tesnya itu e-sertifikatnya nama, kemudian hasil tesnya misalnya ini contoh ya nama Fatima Azhara, hasil tesnya logam eksternal. Di sini disebutkan juga golongan darahnya B.
ya. Nah, ini terus kemudian nanti di sini ada tadi ya apa namanya ciri khasnya apa saja seperti yang tadi sudah kita sebutkan satu persatu ya. Kemudian tadi ya sudah ada nih apa ya tadi itu tadi ya disampaikan di sini. Kemudian ada keterangannya juga mendukung siapa, kemudian didukung siapa, mengalahkan siapa, dikalahkan siapa, terus potensinya apa, cara belajarnya bagaimana, yang perlu diwaspadai apa saja, cara meningkatkan minat belajarnya dengan cara seperti apa gitu ya. Terus profesi yang tepat apa aja. Nah, ini di e-sertifikatnya lengkap ya dan selanjutnya bisa konsultasi kepada tutornya ya. Seperti itu. Nah, oke, mungkin itu eh, yang bisa saya sampaikan ya sekilas. Nah, ini contoh aja nih metode belajar ya. Ini juga bisa diberikan. Nanti kalau yang sudah tes boleh dapat slide-nya ini ya. Ini ya contoh-contoh cara belajarnya bagi anak-anak. Nah, ini sekilas aja. Nah, ini. Jadi ini ya, ketahuilah bahwa setiap anak memiliki bakat dan sifat yang berbeda sehingga kita tidak bisa menyamakan satu dengan yang lainnya ya. Jadi nggak boleh membanding-bandingkan, menyamakan gitu ya. Nah, terus kemudian tadi ada profesi berdasarkan kajian ya. Nah, itu ada di e-sertifikat. Ini semua sudah ada di e-sertifikatnya. Jadi saya tidak jelaskan lagi di sini karena sebaiknya saya sarankan tes dulu kagen kepada tutor pengundang Anda masing-masing. Nah, setelah tes kan dapat e-sertifikat. Maka Anda akan tahu ini semua ya. Di sertifikatnya ada. Nah, itu aja ya yang bisa saya bagikan gitu ya. Jadi intinya adalah saat kita belajar tentang kecerdasan genetika ini ya, kemudian pastikan tes kagen karena nggak bisa diraba-raba misalnya gini, wah setelah mendengarkan penjelasannya Mbak Eli, saya kayaknya tanah nih, wah saya kayaknya logam nih, wah pasangan saya kayaknya logam nih, wah anak saya kayaknya kayu nih, nggak bisa. Nggak bisa dengan cara kita meraba-raba itu nggak akan akurat hasilnya. Kenapa? Karena ada faktor lingkungan. 80% mempengaruhi tadi. Misalnya pengasuhan. Contoh ya. Misalnya nih ya, orang tuanya tipenya api. Ya, yang penuh kasih sayang, ya dengan menggunakan penuh perasaan, ya ternyata anaknya setelah dites tuh hasilnya logam. Tadinya ah masa